Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang i'rabul Quran berkenaan dengan surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat yang ketiga. Sebelumnya sudah dibahas tentang i'rab Al-Quran dalam Al-Fatihah ayat ke-1 yang Bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah. Ayat yang kedua yang disebut hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dan ayat ketiga ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau kita perhatikan ayat ketiga ini, Ar-Rahman itu berakhiran dengan kasrah, ya. Ini kasrah. Nah, dia berdasarkan kasrah. Kalau kita lihat sebelum Ar-Rahman tidak ada huruf jar, kan? Nggak ada huruf jar, tidak ada isim yang lain. Nah, di sini ternyata jabatan Ar-Rahman adalah sebagai sifatun, adalah sifat. Nah, dalam ilmu nahu, sifatun itu punya istilah lain. Ada yang disebut dengan sifatun, ada juga disebut dengan na'tun. Jadi jangan heran kalau ada yang mengatakan sifatun. Itu sama dengan istilahnya wasfun. Maksudnya sama, wasfun. Ada juga yang disebut dengan na'tun. Na'at ya. Na'tun. Jadi ada yang mengatakan sifatun, ada yang mengatakan wasfun ataupun na'tun. Beda istilah tapi maksudnya adalah sama, yaitu adalah artinya dengan sifat ya. Nah, setiap ada sifat tentu ada yang disifati. Kalau sifatun berarti ada mausufnya. Di mausuf artinya yang disifati. Artinya lafaz yang diberi sifat namanya mausuf. Nah, jadi ada wasfun, ada mausuf. Jadi ada lafaz atau kalimat yang diberi sifat. Kalau na'tun berarti man'ut istilahnya. Yang diberi sifatnya namanya man'utun. Jadi ini walaupun beda istilah tapi maksudnya sama ya. Sifatun. Nah, kalau kita perhatikan Ar-Rahman ini adalah sifat. Sifat dari mana? Kalau kalian perhatikan dalam ayat yang sebelum, yaitu dalam ayat, nah ini kan, kita sebutkan ayat sebelumnya dulu, biar ketahuan. Dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini ayat yang kedua ya, ayat yang kedua. Di sini ada lafaz lillahi. Segala puji bagi Allah. Nah, Rabbi di sini adalah sebagai sifat. Sifat siapa? Sifat bagi Allah. Berarti Allah lah yang disebut dengan mausuf. Ya, Allah sebut mausuf. Artinya yang diberi sifat atau yang disifati. Atau boleh juga dengan istilah man'ut. Kalau kita mengatakan Rabbi adalah na'tun. Ya. Nah, seperti halnya kita lihat Rabbi dalam kata majrur. Walaupun sebelumnya nggak ada huruf jar kan, nggak ada isim yang keadaannya tanpa ciri isim kan, berarti dia adalah sifat bagi Allah. Dan Ar-Rahim juga, Ar-Rahman juga dia sifat bagi Allah. Maka dalam ilmu nahwu disebut dengan sifatun saniyatun, sifat kedua. Sifat kedua, sifatun saniyatun, sifat kedua bagi Allah, sifatun saniyah. Berarti karena Allah dalam keadaan majrur, maka dia sifatun saniyah dari isim minal ismil majruri. Ya, jadi minal ismil majruri. Nah, sifatun saniyatun minal ismil majruri. Di sifat kedua dari isim yang dijar. Kan Allah majrur. Nah, minal ismil dari isim majruri yang dijar ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian wa alamatu, wa dan alamatu tanda jarihi jarnya, wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah dengan kasratun, kasrah. Walamatu jarihi kasratun. Kasrah, kelihatan kasrah. Karena kelihatan kasrahnya,
Disebutlah dengan istilahnya zahiratun, kasratun, zahiratun. Kasrah yang terlihat, zahirah artinya terlihat, fi akhirihi, di ujungnya. Nah, ini iraban untuk ar-Rahmani. Kasrah yang terlihat di ujungnya kan. Nah, bagaimana dengan ar-Rahimi? Dan ar-Rahimi juga dia menjadi sifat. Sifat bagi siapa? Sifat bagi Allah juga. Berarti dia adalah sifat yang ketiga. Dengan sifatun salisatun. Jadi sifat salisatun yang ketiga. Nah, sifat ketiga dari Allah juga. Allah adalah isim, berarti minal ismi. Dari isim. Dan dia dalam keadaan Allah majrur, maka minal ismil majruri. Minal ismil majruri. Ya. Kemudian irabannya sama seperti yang Ar-Rahman kesininya ya. Jadi irabannya sama. Jadi wa alamatu jarihi gitu ya. Nah, dan tanda jarihi, jarnya adalah kasratun, kasrah. Kasrah yang zahiratun, terlihat. Kasrah yang terlihat. Karena kelihatan kayak Ar-Rahman kan, kasrahnya kelihatan. Pada akhirihi, pada ujungnya. Kasrah yang terlihat pada ujungnya. Nah, itu yang Ar-Rahimi. Baik, sekarang menginjak ayat yang keempat. Ini ayat ketiga ya. Ini ayat keempat. Maliki juga sama. Lihat dalam kondisi dia maju dengan kasrah. Padahal sebelum Maliki nggak ada huruf jar, nggak ada isim lain. Maka dia juga adalah sifat. Sifat bagi siapa? Kembali ke yang atas tadi. Dia sifat bagi Allah. Ya Allah itulah yang merajai, yang menguasai, Malikiyah. Jadi sifatun, sekarang sifatun adalah Rabi'ah, sifat keempat. Dari lafaz Allah ini ya. Sifatun Rabi'atun. Kalau Rahman sifat kedua, Ar-Rahim sifat ketiga. Kalau sifat pertamanya adalah Rabbi. Sifatun Rabi'atun. Dari isim, dari Allah ya. Allah adalah isim. Berarti minal ismil. Dari isim majruri yang dijar. Minal ismil majruri. Ya, dari isim yang dijar. Karena Allah dijar kan. Jadi irabannya sama kayak Ar-Rahman Ar-Rahim. Sininya sama. Itu wa'a dan alamatu tanda jarihi, jarnya kasratun, kasrah. Karena Maliki ujungnya kasrah kan, di kasratun. Dan kasrahnya terlihat, zahiratun. Namanya zahirah karena terlihat. Di mana terlihatnya? Fi akhirihi, di ujungnya. Nah, kalau kita lihat sekarang yaumi. Yaumi di majrur, kasrah. Sebelum yaumi nggak ada huruf jar, tetapi sebelum yaumi ada maliki, Maliki adalah isim, tapi tanpa alif lam, nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwin. Nah, kalau ada isim majrur yang sebelumnya isim majrur ini kan, sebelumnya ada isim juga. Yang isim sebelum yaumi ini adalah tanpa alif lam, tanpa tanwin. Berarti yaumi dia jabatannya adalah mudhafun ilaih. Jadi namanya mudhafun ilaihi. Ini jabatannya. Kalau dia jadi mudhafun ilaih, maka otomatis yang maliki dalam irabgan ditambahkan nanti di ujungnya, yaitu wa huwa mudhafun. Wa dan huwa dia, yaitu maliki, lafaz maliki ini mudhafun, adalah mudhaf. Nah, mudhaf itu bukan jabatan. Ya, bukan jabatan kalimat. Hanya istilah saja.
Kalau diartikan wa huwa dan dia mudhafun diidofatkan. Jadi memiliki idofan kepada ayyaumi ya. Nah, kemudian yaumi adalah mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih di mana saja dia itu wa huwa dan dia majrurun. Jadi mudhafun ilaih wa huwa majrurun. Dia dijar. Di setiap mudhafun ilaih itu selamanya dijar. Dan dia dijarnya bukan oleh huruf jar. Ya. Dia dijarnya oleh mudhaf. Jadi mudhaf lah yang menyebabkan dia dijar. Maka namanya majrurun bil mudhaf. Ada juga yang mengirabkannya adalah wa huwa majrurun bil idhofah. Boleh saja. Ya, boleh dengan kalimat bil mudhaf ataupun dengan kalimat bil idhofah. Maksudnya sama. Nah, soal ini kita lanjutkan. Apa tanda jarnya? Wa dan alamatu tanda jarihi jarnya. Nah, kelihatan kan? Dengan kasrah. Atau jarihinya kasratun, kasrah. Kasrahnya terlihat, maka namanya zahirah. Kasrah yang terlihat, zahiratun. Di mana terlihatnya? Pada akhirihi, di ujungnya. Kasratun, zahiratun fi akhirihi. Nah, kemudian kita lihat adin juga majrur. Dia ada alif lam kan? Alif lam. Sebelum adin nggak ada huruf jar kan? Tapi ada yaumi. Yaumi adalah isim. Yaumi adalah isim tanpa alif lam, tanpa tanwin. Berarti adin juga sama. Dia akan menjadi mudhafun ilaihi. Kenapa dia mudhafun ilaih? Sebab sebelumnya ada isim tanpa tanwin, tanpa alif lam. Berarti dia adalah mudhafun ilaih. Irabannya sama kayak yaumi. Maka dia irabannya sama. Wa huwa majrurun bil mudhaf. Nah, kalau adin menjadi mudhaf ilaih, otomatis yaumi kita tambahkan iraban di akhirnya dengan lafaz wa huwa mudhaf. Artinya dan yaumi juga dia mudhafun diidofatkan. Dia mudhafun artinya diidofatkan. Bahwa mudhaf juga sama. Apakah boleh seperti ini? Mudhaf boleh. Dan catatan harus memenuhi syarat daripada mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Dia mudhaf ilaih. Kan ini jadi mudhafnya, maka dia juga kalau mau jadi mudhaf, buang alif lamnya, buang tanwinnya. Maka adinlah yang menjadi mudhaf ilaih yang terakhir. Irabannya sama wa huwa majrurun bil mudhaf wa alamatu jarihi sama dan tanda jarnya sama ya. Tanda jar dengan ini. Tanda jarnya dengan kasratun, kasrah. Kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, inilah iraban untuk Al-Fatihah ayat ketiga dan ayat yang keempat. Nah, semoga dapat dipahami. Bila ada yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah untuk mengajukan pertanyaan ya. Demikianlah pembahasan tentang i'rab Al-Fatihah ayat ketiga dan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.